Renungan The Message 5 Juni 2024 dengan tema Personal Touch. Setiap orang memiliki teologinya sendiri, sesuai dengan pengalaman hidupnya. Teologi artinya studi atau ilmu tentang Tuhan. Ilmu tentang Tuhan dalam hidup si A pasti beda dengan si B. Hal ini terkait dengan pergumulan hidup orang itu. Ada spesifikasinya, saudaraku. Karena Allah mau berinteraksi atau berurusan dengan setiap individu secara personal. Allah ingin ada personal touch pribadi lepas pribadi. Sebab Allah sudah membuat kurikulum untuk setiap individu dan itu unik pribadi lepas pribadi. Tuhan mau berurusan dengan kita secara personal, saudaraku. Dan kita akan sangat menyesal kalau hanya menjadi orang Kristen yang punya pengetahuan tentang Tuhan hanya dari kata pengkhotbah, dari kata pembicara, kata orang, kata buku, dan masih banyak yang lainnya. Sejatinya engkau dan saya memang harus memiliki pengalaman, yaitu personal touch dengan Tuhan itu sendiri, bertemu dengan Tuhan. Kalau seseorang berinteraksi dengan Allah, maka semua akan di-restart ulang, di-reset ulang, dan pasti diletakkan pada proporsinya. Karena interaksi dengan Tuhan itu luar biasa. Itu akan mengembalikan atau mereset semua hal yang sudah meleset di dalam hidup kita, kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam interaksi dengan Tuhan, personal touch dengan Tuhan, akan ada impartasi atau penularan, saudaraku. Sampai akhirnya di dalam pertumbuhan, kita bukan hanya tidak berbuat dosa, melainkan sampai titik tidak bisa lagi berbuat dosa. Dosa menjadi sesuatu yang menjijikan untuk kita. Begitu menjijikan. Seluruh saraf kita benar-benar diendapi oleh kehadiran Allah. Ini lebay, saudaraku. Tetapi yang selalu saya katakan, kalau engkau sudah mengalami Tuhan, engkau bisa berkata, ini tidak lebay, ini memang benar. Engkau mau tidak mau, kau ditenggelamkan di dalam hadirat Allah. Maka akan ada perubahan kodrat. Lah ini yang saya maksud dengan perubahan kodrat. Jadi kualitasmu mencintai Tuhan itu bukan karena takut masuk neraka. Atau takut Tuhan tidak menjaga hidupmu, atau tidak membuat pekerjaanmu lancar, atau tidak menyembuhkan sakitmu, atau takut dengan rintangan-rintangan hidup. Bukan. Engkau belajar hidup kudus, belajar mencintai Tuhan, itu karena memang quality dari pengenalanmu akan Dia yang semakin matang, semakin matur. Itu baru berkelas, saudaraku. Tapi itu butuh personal touch. Tetapi ironisnya jika kita percaya ada Allah, tetapi kita tidak pernah mengalami personal touch, masalah, saudaraku. Betapa Anda harus tahu betapa Allah itu ingin berbicara kepada kita setiap saat. Bayangkan, kita dari pagi kita bekerja, studi, kuliah. Kita sibuk dengan urusan-urusan kita. Kita tidak ada waktu berbicara dengan Tuhan. Kemudian di malam hari kita membaringkan diri kita di tempat tidur, saudara. Coba bayangkan ini. Kita tidur di bantal kesukaan kita. Kita memeluk guling kesukaan kita. Kemudian Tuhan di samping kita memeluk kita dan berkata, anakku, kau belum berdialog denganku hari ini. Padahal aku mau beritahu banyak hal kepadamu.
Coba Anda bayangkan itu, saudara. Tapi engkau berkata, aduh Tuhan aku capek, Tuhan aku mau tidur, aku mau menutup mataku, aku mau tidur, capek banget hari ini. Aku lelah banget Tuhan, badanku capek banget. Pikiranku banyak Tuhan, aku mau tidur, aku mau segera menutup mataku, aku mau tidur saja. Atau bentar Tuhan, aku mau me time dulu, aku mau lihat HP sebentar. Seharian aku gak ada waktu lihat HP. Atau Tuhan bentar deh, aku mau nonton drama Korea bentar deh. Aku tak me time bentar deh, capek banget aku seharian. Aduh saudaraku, itu yang dialami. Dan itu yang kita lakukan tiap-tiap hari, betul gak? Coba Anda jujur deh. Maka jangan melihat apa yang Tuhan tidak ikut menikmatinya, saudaraku. Karena sebanyak apapun teologi yang kita miliki, sebanyak apapun ilmu tentang Tuhan yang ada di pikiran kita tetap harus datang kepada Tuhan. Kita harus kosongkan diri kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita hanya boleh berkata di dalam mulut kita, Tuhan hanya Engkau satu-satunya yang kumiliki. Engkau satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan hatiku. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa memenuhi dahaga laparku, Tuhan. Jangan sampai kita menutup mata dan kita tidak menemukan Tuhan, saudaraku. Jadi bersyukur ya kalau Tuhan memproses kita begitu hebat, yang membuat kita sampai mau tidak mau kita mencari Tuhan. Sampai kita mengais mencari Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan aku karena persoalan yang begitu berat dalam hidup kita. Bersyukur saudaraku. Karena kalau kita gak dibuat begitu, kita tidak pernah ada waktu buat Tuhan. Kita tidak pernah mencari Tuhan. Tidak peduli berapa hebat tinggi pendidikan yang kau capai, berapa banyak buku yang sudah kau baca, berapa banyak apapun pencapaianmu. Tetapi kalau kau sudah ada di hadapan Tuhan, kau bisa berkata, I'm nothing my Lord. Aku bukan apa-apa Tuhan. Jangan tinggalkan aku, pegang tanganku, tuntun aku Tuhan. Dengar baik-baik saudaraku, kita punya 5 musuh besar. Yang pertama, kuasa kegelapan. Yang kedua, musuh kita adalah diri kita sendiri. Manusia lama kita ini jahat, licik, kuat dan menyatu dan tahu momentum mana yang bisa menjatuhkan kita. Dan yang ketiga, pengaruh dunia yang jahat. Yang keempat, malapetaka, mara bahaya. Yang kelima, orang-orang yang bermaksud jahat kepada kita. Bukan takut manusianya, enggak. Tetapi kita takut Tuhan. Kita takut merespon yang salah. Bukankah Tuhan berkata, kasih orang-orang yang melukai dirimu. Ini berat loh saudaraku. Beberapa waktu ini saya harus mengalami hal ini. Kasihi Stephen, orang-orang yang memang melukai dirimu. Kita harus bisa berani menjaga hati untuk tetap tidak menggores perasaan Tuhan. Jangan kita merasa tenang-tenang saudaraku. Karena sejujurnya standar hidup kita belum seperti yang Allah kehendaki. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Sudah atau belum? Apa salah satu ciri dari orang yang belum melakukan kehendak Allah? Dia takut mati saudaraku. Maka mari bertobat. Mengakui dosa yang sudah kita lakukan, jangan mengulang lagi. Berjanji di hadapan Tuhan, jangan kita mengulang dosa yang sudah pernah kita lakukan dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak melakukan dosa itu lagi sampai di titik aku tidak mau berbuat dosa lagi. Kodratmu sedang diubah. Personal touch dengan Tuhan itu yang mengubah kodrat saudaraku. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan, mengenakan kodrat ilahi, theos. Biasakanlah mengangkat hati menyembah Allah. Jadi jangan kalau ada masalah baru, oh Tuhan tolong aku. Tetapi setelah masalah lewat, engkau tidak lagi mencari Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan yang memiliki perasaan, saudaraku. Jadi jangan sembarangan. Jagalah perasaan Tuhan.
Jangan lakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena kita berinteraksi dengan Allah yang hidup, yang punya pikiran, yang punya rancangan, dan Dia mau menunjukkan apa yang Dia rancang dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya Yesus berkata yang pertama, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, Yesus berkata menyelesaikan pekerjaannya. Ubah rutinitas hidupmu. Kalau engkau menganggap remeh peringatan ini, maka engkau akan sangat menyesal, saudaraku. Jangan kau dipuaskan atau kau memiliki damai yang semu, ketenangan yang semu, karena semua yang kau miliki kau punya semuanya, dan kau merasa aku sudah berada di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka kau yakin aku pasti masuk surga. Alkitab selalu bicara bahwa setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Jadi iman kita harus diterjemahkan di dalam perbuatan sehari-hari. Kalau perbuatan kita tidak menunjukkan iman yang benar, maka kita tidak diakui sebagai orang yang beriman. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Personal touch dengan Tuhan mengubah hidupmu, mengubah keseluruhan kehidupanmu dan caramu berpikir. Ayo berjuang, saudaraku. Jaga perasaannya, jaga kekudusan hidup. Tuhan memberkati. God bless you.